Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kaum kelaparan dan kehausan bagi yang berpuasa. Baik, saya mohon maaf sekali lagi, ini terpaksa harus Zoom. Tadi ada satu dua hal yang mengakibatkan saya tidak bisa merapat ke kampus. Juga saya harus ngajar lagi nanti jam malam ya, untuk ngajar pasca sarjana. Tapi ini sebagai pertemuan kita, tetap ya, sesuai jamnya. Dan kita nanti jangan lupa untuk presensi ya. Untuk presensi. Saya hitung ini pertemuan ke-6 apa? Ke-6 kalau tidak salah. Baik. Saya mulai dengan ya, ke-10. Oke. Kemarin kita bicara tentang gugatan. Kemarin kita bicara tentang gugatan, ya. Hari ini kita akan bicara tentang jawaban tergugat. Jawaban atas apa? Atas gugatan yang dilangsungkan oleh pihak penggugat. Jadi ada proses seperti ini ya. Saya ingin tampilkan dulu deh. Ada satu, saya tadi carikan video mana ya? Acara pidana, acara perdata. Oke, di sini ada video. Bosan belajar? Atau malas baca buku yang Observe. Saya sering stop. Ini alur sidangnya dulu. Jadi sebelum saya akan bicara, biar saudara, ini video akan sering saya putar yang terkait dengan alur ini agar setiap kita masuk ke materi itu kita kira-kira membayangkan, oh ini alurnya di step yang mana. Gitu. tebel? Pengen belajar nyantai tapi dapat nilai. Halo teman-teman semua, welcome back to BSV Channel. Kali ini kita akan belajar terkait alur perkara perdata di pengadilan. Dan ini video lanjutan dari Hukum Acara Perdata yang volume 1. Nah, simak terus penjabarannya teman-teman, semangat! Jadi teman-teman, ada 10 alur perkara perdata di pengadilan. Yang pertama yaitu adanya pendaftaran gugatan oleh penggugat. Kemudian yang kedua, pemanggilan para pihak. Yang ketiga, sidang 1. Yang keempat, para pihak melakukan mediasi. Yang kelima yaitu persidangan dengan tahap jawab Cina. Nah, proses yang saat ini kita jalani adalah proses di sini, proses jawab Cinawa. Proses ini adalah proses yang dimulai dengan ada ajuan pembacaan gugatan oleh pihak penggugat, lalu nanti ada jawaban, lalu jawaban lagi atas jawaban tersebut namanya replik. Nanti hasil dari replik itu dijawab lagi namanya duplik. Jadi ada masing-masing pihak, baik penggugat maupun tergugat. Ada suara yang masuk. Masing-masing pihak diberi kesempatan 2 kali untuk memberikan pandangannya, kan itu apa yang digugat dan apa bantahannya. Karena sudah dibantah, diberi kesempatan lagi para penggugat untuk menjawab bantahan itu. Nah, jawaban gugatan, lalu jawaban, bantahan atas jawaban. Nah, itu namanya adalah replik. Nanti
bantahan atas jawaban namanya duplik. Kira-kira begitulah. Jawab. Yang keenam yaitu proses persidangan pembuktian oleh para pihak, dan yang ketujuh yaitu kesimpulan oleh para pihak juga, dan yang kedelapan yaitu putusan yang dilakukan oleh majelis hakim, dan yang kesembilan adalah adanya suatu upaya hukum, dan yang terakhir yaitu eksekusi. Nah, berikut ini kami akan menjabarkan masing-masing dari alur-alur perkara perdata di pengadilan. Oke, yang pertama yaitu terkait pendaftaran gugatan. Nah, pendaftaran gugatan ini dilakukan oleh penggugat pada pengadilan negeri yang berwenang, dan kemudian penggugat membayar biaya perkara. Setelah pendaftaran gugatan, maka langsung mendapatkan nomor register perkara dari panitera. Dan selanjutnya yang kedua yaitu pemanggilan para pihak. Gugatan yang telah didaftarkan lalu dilimpahkan pada ketua pengadilan. Kemudian, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang bertugas mengadili perkara tersebut. Dan kemudian majelis hakim menetapkan hari dan tanggal sidang pertama serta memerintahkan untuk memanggil para pihak. Tahap yang selanjutnya yaitu sidang 1. Nah, di sini apabila para pihak yaitu penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan, maka majelis hakim akan memerintahkan para pihak terlebih dahulu untuk melakukan proses mediasi. Kemudian para pihak yang berperkara menunggu proses mediasi, yang mana proses mediasi ini difasilitasi oleh seorang mediator yang terdaftar di pengadilan negeri yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu. Nah, paling lama sekitar 40 hari. Nah, apabila setelah melakukan mediasi, namun para pihak belum juga mendapatkan kesepakatan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan proses yaitu jawab jinawab, dengan diawali pembacaan gugatan oleh pihak penggugat, kemudian dilanjutkan pembacaan jawaban dari pihak tergugat, yang mana dari jawaban tergugat akan disanggah dengan replik dari penggugat, kemudian dapat juga dibantah dengan duplik dari tergugat. Nah, kemudian dilanjutkan yaitu pada sidang pembuktian. Pada sidang ini, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti masing-masing untuk memperkuat dalil-dalil yang telah mereka utarakan. Nah, pembuktian ini bisa berupa bukti yang tertulis maupun keterangan dari saksi para pihak yang terlibat. Kemudian, apabila sudah tidak ada lagi alat bukti yang diajukan dan diperiksa, maka hakim akan menutup proses pembuktian dan kemudian mempersilahkan para pihak untuk menyusun kesimpulan. Jadi, pada agenda sidang selanjutnya setelah pembuktian yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisi pendapat para pihak yang memperkuat dalil-dalil mereka berdasarkan hasil pembuktian. Kemudian, apabila para pihak telah selesai membacakan kesimpulannya, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan. Dan setelah majelis hakim menjatuhkan putusan, masih terdapat pihak yang merasa keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim, maka dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pihak yang berkeberatan dapat mengajukan upaya hukum. Nah, upaya hukum di sini apa aja? Yaitu seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Nah, ini teman-teman, apabila para pihak telah menyepakati atau menyetujui putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim, maka putusan tersebut dapat dikatakan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau putusan inkrah biasanya disebut seperti itu. Sehingga pihak yang dimenangkan oleh putusan maka dapat memohonkan pelaksanaan putusan. Nah, atas memohonkan pelaksanaan putusan ini disebut dengan eksekusi. Jadi itu semua adalah alur perkara. Tadi itu gambaran, sekali lagi saya selalu mengingatkan kita untuk berkaitan dengan proses alur
persidangan dalam perkara perdata. Nah, di proses jinawab ini salah satu prosesnya adalah jawaban dari pihak tergugat. Mari kita perhatikan. Salah satu yang ada di dalam jawaban adalah yang kita sebut sebagai eksepsi. Eksepsi ini apa? Eksepsi itu pada dasarnya adalah tangkisan atau bantahan. Ya. Tapi ada perlu dicatat ya, bahwa yang dibantah itu bukan isinya, bukan substansinya, gitu. Tapi formalitasnya. Jadi perlu diperhatikan dalam mengurus perkara perdata, hukum acara perdata di sini ya. Ada yang sifatnya substansi, ada yang sifatnya formalitas. Biasanya di masyarakat, orang kalau ngomong formalitas itu seakan-akan sesuatu yang tidak penting. Ah, formalitas doang. Ah, itu hal yang biasa aja. Ah, itu bukan hal yang penting. Yang penting itu substansinya. Dalam hukum acara perdata, hal yang disebut dengan formalitas itu adalah suatu hal yang sangat penting. Sama pentingnya dengan ranah substansi. Salah saudara membuat formalitasnya, salah juga perkara tersebut. Jadi sama-sama kalah gitu. Kalah karena formalitas, kalau kalah atas dasar substansi. Jadi intinya kan ujungnya sama tuh, sama-sama kalah. Jadi kalau ditimbang pada dasarnya dua-duanya itu punya aspek yang sama pentingnya. Jadi tolong dalam hal perdata ini saudara diminta untuk lebih teliti dan memperhatikan detail-detail yang kelihatannya sepele, tapi ternyata ia akan berpengaruh besar pada jalannya gugatan atau bantahan saudara. Eksepsi di sini ya, setelah bukan menyentuh pokok perkara, tapi ia ditujukan kepada syarat-syarat. Nah, ini kan namanya syarat-syarat itu ke arah formalitas. Ya, formalitas gugatan. Kalau ternyata ada tiponya, ada salah formatnya, ada lupa kopasannya, nah itu gugatan akan inadmissible. Ya, dinyatakan nanti di putusan namanya need on van Kelig NO. Need on van Kelig. Gugatan itu tidak dapat diterima. Tujuan pengajuan eksepsi agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa memeriksa materi. Jadi substansinya sudah tidak usah dibahas, Pak. Kenapa? Karena ada cacat. Ada pelanggaran formil. Contoh pelanggaran formil itu misalnya, nih, nanti akan saya jelaskan lebih detail, saudara salah meletakkan di mana pengadilannya harus, atau kita sebut sebagai kompetensi relatif. Atau dalam perkara yang lain, misalnya ini berkaitan dengan, oh harusnya di pengadilan negeri, bukan di pengadilan agama. Nah, itu kompetensi absolut, misalnya. Contohnya ya. Jadi, hal yang sifatnya formalitas tadi, kalau tertera di dalamnya satu cacat, pelanggaran formil, maka gugatan itu bisa dikesampingkan substansinya. Jadi bisa jadi substansinya menang, substansinya benar, tapi salah cara mengungkapkannya itu berakibat fatal sehingga perkaranya tidak dapat diterima. Jadi sebagai pihak lawan dari sudut pandang tergugat, saudara kalau nanti jadi lawyer yang mendampingi tergugat, maka yang pertama kali saudara baca itu, pertama kali yang saudara cermati itu bukanlah substansinya, tapi formalitasnya. Dicek dulu, ngapain ngomongin substansi? Ternyata formalitasnya aja udah nggak benar. Nah gitu. Jadi saudara wajib ya, ketika menjadi kuasa hukum, menjadi pengacara, itu ketika baca gugatan dari pihak penggugat, saudara baca baik-baik. Oh, ini salah nih. Secara formalitas salah. Sebelum saudara bicara
substansinya. Jadi ada step pertama mengecek formalitasnya. Ini skill yang wajib dipunyai orang yang nanti mau jadi lawyer atau mau jadi ya pihak yang ya dimanapun ya pihak yang nanti kalau saudara digugat. Hai R menjelaskan awalnya itu hanya memperkenalkan ada yang disebut sebagai eksepsi atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif yang tadi sudah saya sebutkan. Tapi nanti ada lagi jenis-jenis eksepsi menurut perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu eksepsi proses will, ya, eksepsi proses will di luar eksepsi kompetensi, eksepsi hukum material. Coba kita perhatikan dulu. Yang pertama, eksepsi yang sifatnya prosesual. Eksepsi yang berkaitan dengan yang disebut syarat formil gugatan. Kemarin saya sudah menjelaskan isi gugatan itu apa saja. Ya, silahkan dicek materi pekan kemarin. Isi eksepsi proses will itu dibagi dua bagian. Pertama menyangkut kompetensi absolut, yang kedua menyangkut kompetensi relatif. Eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan yang melakukan pemeriksaan perkara tersebut itu dinilai oleh pihak tergugat tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut karena persoalan ya tidak termasuk wewenang pengadilan. Absolut itu mengatur tentang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri atau nanti kita berkaitan dengan perkara yang lain misalnya ya bisa di agama sebaliknya seperti itu. Oh ini itu sebenarnya bukan kewenangan pengadilan negeri tapi pengadilan tun misalnya atau ini pengadilan agama misalnya. Hakim wajib mengakuinya karena jabatannya. Jadi hakim atas jabatannya tanpa diminta wajib pula mengecek terkait kompetensi. Lalu kita tadi bicara tentang kompetensi relatif juga. Bicara tentang wilayah hukum. Istilah wilayah hukum itu wilayah yuridiksi. Yuridiksi apa? Wilayah berkaitan dengan pengadilan mana? Oh, pengadilan Samarinda kah? Pengadilan Tenggarong kah? Pengadilan Sangatta kah? Dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ingat, ada catatan di sini. Antara yang nomor 1 dengan nomor 2 ini ada perbedaan tentang kapan. Kapan diajukan, kapannya diajukan. Kapan diajukan di pengadilan. Kalau yang nomor 1 bisa diajukan setiap waktu, kapan saja. Sedangkan yang menyangkut kompetensi relatif itu hanya dapat diajukan kapan? Sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Jadi harus diajukan pada permulaan sidang. Jadi harus diajukan di dalam jawabannya. Kalau sudah lewat masih diajukan, nah itu sudah tidak diakui lagi. Nah, atas munculnya eksepsi ini, sebelum lanjut ke pembuktian, akan ada yang namanya putusan sela. Putusan yang tidak memutus terkait substansi,
tetapi menjawab atas eksepsi yang diberikan oleh pihak tergugat. Jenis selanjutnya adalah eksepsi yang berkaitan dengan eksepsi disebut prosesual di luar ekspresi kompetensi. Di luar tadi yang berkaitan dengan kompetensi, yang pertama adalah mengatakan bahwa surat kuasanya tidak sah. Nah, sekali lagi ini kan formalitas. Ternyata yang kemarin kita bahas itu penting tentang surat kuasa itu. Apabila surat kuasanya ternyata salah, ada formalitasnya salah, formatnya salah, saudara bisa dieksepsi dan dinyatakan surat kuasanya tidak sah. Ini yang pertama. Yang kedua, eksepsi ini yang berkait eksepsi yang masuk kategori eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi adalah bicara tentang error in persona. Maksudnya apa? Orang yang digugat itu salah. Nah, gampangnya gitu. Oh, harusnya yang digugat bukan saya, tapi perusahaan saya. Misalnya ya, misalnya penggugat itu punya hutang piutang sama saya. Tapi ternyata hutang piutangnya itu bukan saya selaku pribadi, tapi saya selaku direktur perusahaan A misalnya. Yang digugat itu saya, atau gugatan itu pada PTA itu penting. Walaupun yang apa namanya ya selama ini yang ngasih uang saya, gitu ya berkaitan dengan apa-apa itu saya dan sebagainya. Tapi saya selaku pribadi atau saya selaku direktur perusahaan sehingga atas nama perusahaan itu dua person yang berbeda. Pada prakteknya kan sama nih dianggap. Tapi secara hukum bisa jadi berbeda. Bisa jadi menjadi person yang berbeda. Person dalam arti dia pribadi atau dia sebagai badan hukum. Nah, ini penting. Bisa jadi dalam praktek tuh nanti susah menentukannya. Ini orang kita mau menggugat pribadi atau badan hukum. Atau oh yang digugat ini harusnya bukan saya, tapi istri saya, misalnya begitu dan sebagainya. Ada lagi namanya res judicata atau nebis in idem. Ini perlu diperhatikan dengan hal ini penting sekali. Yang disebut dengan nebis in idem. Nebis idem itu adalah satu perkara tidak bisa dituntut dua kali. Jadi kalau sudah pernah dituntut dan diadili, ya, maka ia tidak lagi boleh digugat kembali. Kasihan orang sudah digugat, ya penggugatnya kalah. Nanti dia gugat lagi, kalah lagi, gugat lagi, habis lah dia digugat terus setiap tahun gitu. Jadi sekali orang sudah diadili, yang nanti ya jenis putusannya tertentu itu nanti ada klasifikasinya, itu tidak lagi boleh digugat kembali. Jadi bisa jadi penggugatnya mengatakan, oh saya mengajukan eksepsi nebis in idem. Kenapa? Ini kan sudah pernah digugat, Pak. Gitu. Atau yang keempat, obscure libel. Ada surat gugatan kabur atau tidak terang. Di mana tidak terangnya? Ya, kemarin kan saya katakan gugatan itu cuma ada 3 isinya. 1, 2, dan 3. Ini pihaknya, ini ceritanya. Yang nomor 2 itu bicara tentang cerita. Yang ketiga, minta apa? Tiga ini haruslah jelas. Kalau tidak jelas, bisa dieksepsi dengan sebutan eksepsi obscur libel. Nggak jelas gimana, Pak? Misalnya, pihaknya ini, di sini pihaknya A dan B. Tapi di cerita, dia cerita tentang C. Ada D,
Pelakunya tidak hanya A, B, tapi ada C dan D. Nah, mintanya di sini, dia minta C dan D juga dihukum. Lah, pihaknya padahal yang tertera di awal hanya A dan B. Nah, ini akan ditolak oleh hakim. Kenapa? Ya, ini salah satu bentuknya adalah gugatannya kabur. Ya, gugatannya tidak jelas, ngalor ngidul, tidak jelas. Eksepsi yang selanjutnya, yang ketiga adalah eksepsi hukum materi. Berkaitan apa? Di sini saya akan terangkan. Ini yang pertama, eksepsi dilatoir. Menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan. Kenapa? Karena penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa disertanya atau prematur. Prematur ini gimana? Contohnya adalah begini. Kalau A dan B punya hutang piutang, A nagih ke B, nggak dibayar-bayar, maka A ngajukan gugatan. Ternyata B membuktikan bahwa jatuh temponya itu adalah bulan Mei 2024. Pada A itu karena bosan nunggu, dia sudah gugat bulan hari ini. Ya apa nih? Bulan apa nih? Bulan Maret. Nah, kan masih padahal jatuh temponya baru Mei. Nah, ini disebut prematur. Gitu. Belum waktunya digugat. Kira-kira begitu. Yang kedua, eksepsi peremptoir. Ada eksepsi yang menghalangi dikabulnya gugatan, misalnya gugatan udah kadaluarsa. Nah, kalau ini kebalikannya. Kalau ini udah lewat waktunya. Kalau yang tadi kan belum waktunya. Nah, gitu. Ada 3 ya jenis. Yang ketiga tadi. 3 jenis eksepsi. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya rasa mahasiswa belum misalnya, maksudnya gimana Pak ini? Konsekuensinya apa dan sebagainya. Nah, saya ada tunjukkan ya. Jadi Wapres Pak yang terpilih Pak Gibran itu digugat oleh seseorang, ya intinya gitu, gugatan sekian miliar. Coba kita lihat. Surakarta Jawa Tengah menolak gugatan Surakarta Jawa Tengah menolak gugatan 204 triliun rupiah terkait uji materi gugatan batas usia Capres-Cawapres. Gugatan tersebut diputuskan secara online pada Kamis 22 Februari 2024. Dalam gugatan nomor perkara 283-PDT-G-2023-SKT diajukan alumnus Universitas 11 Maret UNS Aryono Lestari dari tim Gibran atau Giliran Berantakan. Humas PN Kota Solo Bambang Arianto berujar hasil gugatan terdapat beberapa poin. Poin pertama mengabulkan eksepsi tergugat 2 dan turut tergugat. Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tak berwenang mengadili perkara perdata gugatan nomor 283-PDT-G-2023-PNSKT. Poin ketiga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp371.000. Atas dasar itu otomatis penggugat kalah dalam gugatan yang dilayangkan pada 14 November 2023. Bambang Arianto menjelaskan soal substansi gugatan yang menyinggung Mahkamah Konstitusi atau MK bukan menjadi kewenangan PN Solo. Bambang mengatakan jika penggugat ingin mengajukan banding atau gugatan kembali bisa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PT UN Jakarta).
Bambang Arianto menjelaskan dalam putusan ini, Hakim Ketua memperjelas untuk para pencari keadilan eksepsi tersandung soal masalah legal standing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Oke, di video tadi disampaikan bahwa gugatannya ditolak karena ada eksepsi absolut, kewenangan absolut. Apa tadi? Oh, itu bukan kewenangannya Pengadilan Negeri Surakarta, tapi itu kewenangannya PT UN. Nah, itu kan kaitannya dengan ini. Jadi perkara yang tadi dibahas itu bukan membahas tentang substansinya, siapa yang benar. Tapi ditolak oleh pengadilan karena itu bukan wewenangnya. Itu kan kalau bahasa kita itu, kalau ibarat tanding, dia kalahnya bukan karena dinilai, tapi karena didiskualifikasi. Gitu kira-kiranya ya. Bukan karena tanding, biasanya tanding bola gitu. Tapi ada satu hal, ada pemalsuan, ada hal-hal tertentu sehingga dia didiskualifikasi, atau dalam tanding yang lain lah, atau olahraga yang lain, diskualifikasi. Padahal bisa jadi yang didiskualifikasi itu sebenarnya lebih hebat, lebih bagus. Tapi karena ada cacat dalam formalitasnya, maka ia tidaklah bisa diterima. Jadi ini bukan hal yang sepele yang disebut dengan eksepsi. Lebih jauh lagi, ada hal menarik yang dibahas di dalam jawaban. Ini kan proses jawabannya. Ada hal lagi yang menarik yang disebut dengan nama gugatan rekonvensi. Salah. Rekonvensi. Apa itu gugatan rekonvensi? Rekonvensi adalah gugatan, dan gugatan itu kan diajukan oleh penggugat, tapi unik nih. Gugatan diajukan oleh pihak siapa? Pihak tergugat. Jadi dia serangan balik. Selain mengajukan jawaban, dia juga mengajukan gugat balik. Wah, gitu serangannya di-cut, malah dia diserang balik. Menarik. Jadi kalau saudara jadi punya kliennya tergugat, kalau ada celah untuk mengajukan serangan balik, itu menarik. Ya. Diajukan sama-sama dengan jawaban. Jadi nanti prosesnya ketika membacakan jawaban dari pihak tergugat, tergugat juga mengajukan yang disebut dengan gugatan rekonvensi. Pada dasarnya, sebenarnya rekonvensi itu kan gugatan tersendiri. Itu aksesnya aja ngebuat kalian masuk. Kok modul sih? Bukan modul, aksesnya. Pada dasarnya kan perkara itu sebenarnya mandiri, harusnya diajukan masing-masing. Cuma mengingat ada asas peradilan sederhana, ya, dia biayanya ringan, mempercepat, mempermudah, ya, dan biar diputus barengan sekalian, ya, dibuatlah yang disebut dengan nama rekonvensi. Jadi ini bahasa apa ya, serangan balik. Dia ngasih jawaban sekaligus serangan. Biasanya kan normalnya jawaban itu hanya bantahan. Si penggugat mengatakan, kamu punya hutang ke saya 100 miliar. Saya bantah, oh tidak. Saya mengakui saya punya hutang, tapi hutangnya hanya 50 miliar, bukan 100 miliar. Tuh. Nah, gitu. Tapi diajukan di situ bisa jadi bukan hanya bantahan, tapi juga diajukan satu serangan balik. Oh, kamu kan
juga melakukan ini, sehingga saya pun rugi. Saya tuntut kamu, saya gugat kamu, ya, saya minta kepada hakim, tolong orang ini dihukum juga, majelis hakim yang mulia, karena dia melakukan ini. Nah, gitu. Jadi yang salah itu bukan saya yang mulia, tapi malah dia itu yang berbuat salah. Nah, kira-kira begitulah yang disebut dengan gugatan rekonvensi. Lalu bagaimana formatnya? Sekali lagi, mata kuliah ini selalu bicara tentang format. Gugatan itu, gugatan awal, ya, yang diajukan oleh penggugat itu namanya gugatan konvensi. Konvensi ya, bukan konveksi. Kalau konveksi itu pakaian tekstil. Sedangkan gugatan yang diajukan oleh tergugat namanya adalah gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Uniknya penyebutan, nyebutnya gimana nih Pak? Bolak-balik ini. Nah, pihak penggugat asal disebut penggugat konvensi, sekaligus ia disebut tergugat rekonvensi. Sebaliknya, tergugat awal disebut juga, ini salah nih. Oh ya, tergugat asal disebut sebagai penggugat rekonvensi. Dia adalah jadi penggugat sekaligus tergugat rekonvensi, tergugat sekaligus penggugat konvensi. Nah, unik sekali. Pusing lah membacanya gitu kan. Itu perkara sebanyak itu nanti akan saudara temukan dalam praktek-praktek yang saudara temukan di dunia nyata. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengajak saudara melihat bahwa ternyata ini ada menyebabkan gugatan itu tidak diterima. Kita lihatlah video-video orang ya. Ini cara saya mengajak kepada kalian untuk belajar mandiri. Jadi kan sebenarnya di sistem dunia sekarang itu saudara mahasiswa ini dituntut untuk belajar secara mandiri. Dosen itu hanya menunjukkan, oh ini loh bagus untuk dibaca, oh ini loh bisa dipelajari videonya, oh ini loh. Setelah saudara mempelajari, saudara diberi kesempatan untuk meminta feedback dari dosen. Jadi dosen itu tugasnya sekarang bukan sekedar ngasih materi, tapi memberikan feedback. Lebih ke arah memberikan feedback. Pak, saya belajar begini Pak, A, B, C, D. Betul nggak Pak yang saya pelajari? Bisa jadi materi yang saudara pelajari salah. Bisa jadi materi yang salah. Bisa jadi saudara yang nangkapnya salah. Ini sering paling banyak terjadi yang kedua nih. Ada orang belajar, materinya itu betul, tapi dia salah nangkap. Kan gitu. Wajar sih, manusia itu kan kalau diajarin 100, nangkapnya paling 60, 70, nggak bakal 100 tuh nangkapnya. Nah kan ada potensi salah. Nah, karena itu cobalah nih contoh. Berbicara hukum, kali ini kami akan membahas tentang kesalahan yang sering dilakukan penggugat di persidangan, sehingga gugatan penggugat oleh hakim sudah tentu akan dinyatakan tidak dapat diterima. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang menonton channel YouTube kami. Karena konten ini bersifat aturan hukum yang dihubungkan dengan ilustrasi peristiwa, sehingga diharapkan kepada setiap pemirsa agar menonton video ini sampai secara penuh sampai habis, agar tidak keliru dalam memahaminya. Kami akan menjelaskannya secara lengkap dan ingat, ini ditonton secara gratis. Baiklah langsung saja.
merupakan hak dari penggugat untuk mengajukan gugatan kepada orang lain yang dianggap telah melanggar hak yang ia miliki. Walaupun penggugat memiliki hak mutlak, namun penggugat dalam menuntut haknya tersebut harus betul-betul memahami tentang formalitas gugatannya. Mengingat dalam menyusun gugatannya, penggugat tidak hanya harus membuktikan gugatannya secara substansial, tetapi yang tidak kalah pentingnya, penggugat harus mempersiapkan gugatannya agar jangan terjadi kekeliruan dari segi formalitas. Itulah makanya formalitas gugatan disebut sebagai tata cara untuk mempertahankan substansial dari gugatan. Berperkara di pengadilan membutuhkan waktu, tenaga dan biaya. So, kita harus teliti dalam mempersiapkan formalitas gugatan kita. Jangan sampai waktu kita terbuang percuma, hanya untuk mengajukan gugatan berulang kali tanpa kita mengetahui apakah gugatan kita bisa dikabulkan atau tidak. Berbicara tentang gugatan, ada dua hal yang wajib dipenuhi oleh penggugat jika menginginkan gugatannya menang. Pertama dari segi formil atau formalitas, dan yang kedua dari segi material atau substansial. Jika gugatan tidak ada kekeliruan dari segi formil, maka hakim akan memeriksa dari segi material terhadap gugatan penggugat tersebut. Adalah tidak mungkin hakim akan memeriksa substansi gugatan, kalau dari segi formalitas gugatan, penggugat telah keliru. Rasanya membuang waktu saja, jika gugatan penggugat terdapat kekeliruan secara formal. Untuk dapat memenangkan suatu gugatan secara substansial, itu tergantung kekuatan pembuktian kita yang akan dinilai oleh hakim. Kita tidak bisa memaksakan untuk menang, kalau alat bukti kita lemah. Tapi kalau dari segi formalitas gugatan, kita dapat mempersiapkan dari awal. Karena terpenuhinya formalitas suatu gugatan tergantung dari ketelitian kita dalam menyusun suatu gugatan. Kesalahan pertama yang sering dilakukan penggugat dalam mengajukan gugatannya di persidangan adalah menyangkut kelengkapan pihak yang digugat. Pada dasarnya dalam suatu gugatan, terdiri dari pihak penggugat, tergugat dan turut tergugat. Adalah hak dari penggugat untuk menentukan pihak mana yang akan digugat. Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung melalui putusan nomor 305 KSIP 1971, tanggal 16 Juni tahun 1971. Namun kita harus teliti dalam menentukan siapa yang akan ditarik sebagai tergugat. Walaupun penggugat memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan digugat, namun ketika terjadi kekurangan pihak yang digugat, maka akan mengakibatkan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Berikut contoh ilustrasi peristiwa hukum yang bisa menjadi dasar gugatan penggugat. Pada awalnya, penggugat atau disebut A memiliki tanah, namun A sudah lama pindah ke daerah lain, sehingga tanah tersebut diduduki oleh tergugat atau disebut B. Selanjutnya, B telah menguasai tanah tersebut dengan mendirikan bangunan rumah di dalamnya. Di dalam rumah tersebut, selain B ada C juga yang ikut tinggal dengan cara membayar sewa kepada B. Yang menjadi pertanyaan, siapa sajakah yang harus ditarik oleh penggugat sebagai tergugat dalam gugatannya nanti? Dalam praktek, penggugat memiliki kelemahan tentang data penguasaan objek sengketa. Tanpa melakukan pengecekan mendalam, penggugat terlalu terburu-buru dalam mengajukan gugatan terhadap pihak yang menguasai tanah sengketa. Dengan kata lain, penggugat tidak meneliti terlebih dahulu, siapa sajakah pihak yang ikut menguasai tanah tersebut. Dalam contoh di atas, kebanyakan pihak A hanya akan mengajukan gugatan kepada pihak B. Padahal ada pihak C yang ikut menguasai tanah tersebut. Yang menjadi pertanyaan, apakah gugatan pihak A tidak akan menjadi kurang pihak tergugatnya kalau hanya menarik pihak B sebagai tergugat? Untuk memudahkan dalam menjawab pertanyaan di atas, kita menggunakan logika hukum seperti ini. B telah menduduki tanah tersebut dengan cara mendirikan rumah, sehingga dianggap sebagai pemilik terhadap tanah tersebut. Selanjutnya C telah membayar sewa terhadap rumah tersebut kepada B, sehingga bersama-sama dengan B menempati rumah tersebut. Jika seandainya dalam pokok perkara, hakim mengabulkan gugatan A, sementara A hanya menggugat B saja, apakah putusan hakim tersebut dapat dijalankan? Jawabannya, tentu tidak. Oleh karena C tidak tunduk pada putusan hakim tersebut, maka putusan hakim tersebut akan menjadi non-executable atau tidak dapat dijalankan. Nah, untuk mencegah agar jangan sampai hakim menjatuhkan putusan yang tidak dapat dijalankan di kemudian hari, maka hakim akan menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Niet onwankelijk verklaard.
Untuk mencegah agar jangan sampai hakim menjatuhkan putusan yang sering disebut NO tersebut, maka secara formal, A harus ikut menggugat C dalam gugatannya. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 437K, SIP 1973, tanggal 9 Desember tahun 1975 dengan kaidah hukumnya yang menyatakan, karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh tergugat satu sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat satu bersaudara, bukan hanya terhadap tergugat satu sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, kepada orang yang akan menuntut haknya sebagaimana ilustrasi di atas, agar jangan sampai kekurangan dalam menentukan siapa sajakah pihak yang akan ditarik sebagai tergugat. Demikian guys pembahasan kami kali ini. Oke, materinya saya cukupkan sampai di sini. Semoga kalian pusing. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Tidak ada, Pak. Mana yang lain? Kita sebentar lagi akan UTS ya. Ada sedikit yang saya mau lihat sih. Yang saya mau lihat itu adalah apakah kalian sudah memenuhi open learning. Jadi salah satu perkuliahan kita itu adalah di open learning. Nah, saudara buka sendiri open learning saudara. Di situ ada, ini sebenarnya susah kalau sambil zoom. Ini kalian kelas A ya, betul ya? Sini sudah ada modul, saya minta juga bisa diperhatikan bahwa di learning activities itu ada beberapa tugas. Dari situlah saya akan nanti jadi kuis satu, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, ada 4. Inilah tugasnya. Kalau nanya tugasnya mana itu? Tugasnya ada di open learning. Saudara tidak penuhi, ya saya lagi poinnya ini nilainya 30%. Saya pastikan kalau tidak mengerjakan tugas itu nilainya pasti tidak mungkin bisa bagus karena poin nilainya tuh 30%. 30% itu kalau tidak dipenuhi 70. 70 itu dapat nilai B. Kalau UTS dan UASnya 100 ya. Saya kok agak apa namanya pesimis, nah, gitu ya kalau angkanya 100. Kalau saudara bisa dapat sedikit ya 60 nilai saudara, C nilainya, atau ya lebih jelek lagi D nilainya. Jadi tolong situ ada tugas yang saudara itu batas waktunya apa tugasnya ya, tugasnya sampai selesai nanti di akhir semester. Di kelas ini ada 75 orang yang bergabung di open learning. Jangan sampai ada yang belum tergabung di open learning. Jadi ya, saya umumkan, kalau belum per hari ini tidak ada yang belum bergabung, maka setelah itu tidak lagi saya terima. Akan saya pastikan berarti nilainya tidak akan bagus. Bukan tidak akan bagus ya, pasti tidak akan lulus. Nah, saya ingin lihat di sini saudara banyak yang belum memenuhi progresnya. Ya, banyak yang masih nol.
sama Paradila Ramadhani, Jordi Prima Sakti, Ahmad Kodri, 0 masih progresnya. Septi Siskawati 0, Risman masih banyak yang kecil 2, jangan tuh. Sangat sedikit yang sudah mengakses materinya. Padahal ini sudah pertemuan ke-6. Ini sebenarnya kan jadi perkuliahan kita itu konsepnya sebenarnya saudara baca dulu di Open Learning, nanti yang nggak ngerti tanya. Masalahnya setelah saya minta tanya nggak ada juga yang nanya. Ya kalau nggak ada yang nanya itu ya saya sih husnuzon, bagus berarti kalian ngerti. Masalahnya waktu ujian kok banyak yang jelek kan, saya nggak tahu lagi kan. Itu pertanggungjawaban kalian dengan Tuhan saja dan orang tua kalian. Saya penting sudah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk tanya. Ini ada berapa aja yang sudah bagus. Jadi atas 70 hanya sedikit. Survei sudah ada 98. Alif Nuralis. Ini ada Sri Kandi, Selvia, ini sudah. Gitu ya. Tapi ada juga nih orang model nih, namanya Ulul As. Nih saya ya, dia sudah 80%, tapi dia cuma aksesnya 5 menit. Inilah makhluk-makhluk yang cuma ngeklik doang, tidak baca. Ya. Jadi dosen itu bisa cek. Nggak mungkin di 87%. Ya. Pak, gimana Pak? Nah itu ya materinya kan, ya itulah ya, saudara atur sendirilah itu. Saudara pinter-pinter saudara. Demikian sih dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan pada sore hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa hadir di kelas. Ya. Selamat berbuka sebentar lagi. Ya. Kecuali yang puasanya cuma sampai asar. Tadi sudah azan asar, jadi silakan berbuka. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.